الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali menyapa anak-anakku sekalian untuk sambil menunggu berbuka puasa, yaitu dengan program kita Ngaso, Ngaji Sore Ramadan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, yaitu Bapak Gary Perdo Hipson. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seperti biasa untuk 10 menit ke depan. Akan ada banyak pertanyaan kepada Bapak Gary selaku Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana. Sebelum menjadi Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana, Bapak pastinya menjadi guru terlebih dahulu. Untuk itu, saya ingin bertanya, Bapak mengajar kelas berapa waktu itu? Waktu awal masuk di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Oke, sebelum jawab, Pak Giri mau nyapa dulu Betul, anak-anak. betul, harus, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh dan soleha, begitu dengan bunda-bunda dan ayah bundanya juga. Ya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya dan semoga puasanya masih berjalan dengan lancar. Amin, amin. Nah, lanjut ke pertanyaan. Jadi Pak Giri itu mulai bekerja di Yayasan SD Al-Azhar, ya di Yayasan Al-Azhar ya. Langsung ditempatkan di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada saat itu. Yaitu pada tanggal 4 Januari 2011. 2011. Ya, 2011 berarti kurang lebih sudah 11 tahun Ya, lebih betul, ya. 11 tahun, 12. Dulu pada saat itu masuk saya menggantikan guru yang terima PNS pada saat itu. Jadi langsung ditugaskan sebagai guru kelas di kelas 3. Langsung kelas 3 ya. Kelas 3. Nah, akhirnya berlanjut kelas 3 lagi continue tahun ajaran berikutnya. Gue ganti Pak Agung. Kita ganti. Jadi pengalamannya banyak justru malah ngajar di kelas 45. Kelas 45. Nah, tiga aja berapa tahun, habis 45, kelas 6 pernah juga 1 tahun. Pernah juga kena. Nah, dan terakhir sekarang di tahun ajaran ini jadi kita merangkap sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan mengajar di kelas 2 SD. Mendapatkan amanah menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Dulu menggantikan Pak Iwan yang sebelumnya. Oh ya, sekarang Pak Iwan menjadi kepala sekolah di SD Al-Azhar 3. Betul. Senior saya itu, Pak. Olahraga ya. Olahraga. Nah, untuk itu sejak kapan nih kira-kira bagaimana fasilitas yang tersedia di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung di dalam maupun di luar, Pak? Fasilitasnya seperti apa? Di dalam dan kelas, standarisasinya seperti apa nih, Pak? Ya. Jadi perlu kita ingat sebenarnya sekolah kita ini Yayasan Al-Azhar ini adalah sekolah rintisan ya Pak Gung. Iya betul. Mungkin dari dulu dari tahun 80-an ya. Ya sebenarnya belum ada apa-apanya. Kita dari kecil besar. Dan di saat ini akhir-akhir tahun ajaran ini itu memang benar-benar kita mempersiapkan segala sesuatunya, baik secara fasilitas ataupun pembelajaran. Betul. Pembelajaran tidak akan bisa berjalan lancar apabila tidak ada fasilitas yang mendukung. Betul Pak. Nah, komitmen Yayasan Al-Azhar
ini adalah memfasilitasi segala sesuatunya agar menjadi lebih baik. Ya, jadi kita sekarang sudah punya yang di dalam ya, di dalam kelas itu kita sudah punya fasilitas seperti meja kursi siswa yang berstandar internasional ya, berstandar internasional. Jadi bukan lagi kursi atau meja yang kayu biasa ya. Betul. Atau bahkan mungkin meja 1-2 orang ya, itu terkadang yang membuat badan kita bungkuk. Iya, betul. Kalau yang biasa itu kan. Jadi kita sudah standar internasional. Internasional. Dilengkapi juga dengan lemari locker locker untuk siswa-siswa menyimpan barang-barangnya ya. Begitu juga dengan meja dan kursi gurunya segala macamnya. Dan ada lagi yang lebih menarik lagi, di dalam kelas ada namanya media pembelajaran. Media pembelajaran. Jadi contoh untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 di dalam kelas itu sudah tersedia TV LCD. Betul. Jadi guru tinggal nyetel video pembelajaran segala macamnya, siswa tinggal memperhatikan saja. Untuk kelas 4, 5 dan 6 di kelas sudah tersedia LCD proyektor. Yang lebih besar lagi. Selain itu juga dari segi kenyamanan juga kita sudah memfasilitasi, yaitu dengan tersedianya AC di setiap kelas. Di setiap kelas ada 2 unit AC, 1 unitnya 2 PK. Jadi siswa tuh nyaman sekali dalam kelas. Ya. Untuk di luar kelas juga kita punya fasilitasnya juga. Apa itu, Pak? Nah, karena kita sekarang ini lebih gencarnya ke prokes ya. Prokes. Nah, jadi kita sudah ada fasilitas yaitu wastafel permanen. Ya, permanen di lantai 1, 2 dan 3. Jadi tidak lagi yang menggunakan galon, cuci tangan atau segala macam, atau ember segala macam, tidak lagi. Karena kita yang melihat pandemi memang sudah lama dan kita memang harus menyediakan itu, gitu. Lapangan juga kita baru saja diperbarui, ya kan. Kita memiliki beberapa lapangan yang cukup mengcover untuk kegiatan olahraganya. Selain itu juga ada fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti sound system untuk tausiah. Jadi setiap pagi kita nanti kalau udah berjalan normal, nanti kita tiap pagi mendengarkan tausiah dulu setiap paginya, ya kan. Nanti ada lagi fasilitas olahraganya apa. Insya Allah tidak mengecewakan. Betul. Jadi sudah komplit lah Pak ya di sini. Insya Allah komplit ya. Dan berstandar internasional. Walaupun kita kan lebih ke sekolah yang Islam, tapi tetap harus internasional Pak ya. Oke, itu dari segi fasilitas SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung sangat bagus ya Pak ya. Insya Allah sangat bagus. Nah, untuk pelajaran selanjutnya Pak, sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, apa sih Pak kewajiban yang paling inti nih untuk Bapak nih? Ya, selain mengecek-ngecek pastinya Pak kan, monitoring, ada yang rusak ini Pak, rusak ini pasti kan. Jadi intinya Pak Agung ya dan teman-teman semua, siswa-siswi juga, jadi intinya tugas kewajiban itu sarana prasarana itu adalah untuk mendukung kepala sekolah ya itu pertama. Ya, intinya membantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang ada di unitnya gitu. Nah, kebetulan kita bagian sarana prasarana berarti arahnya ke sarana prasarana. Salah satunya contoh ya kita berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang ada ya agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Terus memonitoring, terus kita memperbaiki atau mengganti segala macamnya. Intinya fasilitas yang ada sekarang itu lebih baik lagi. Nggak hanya stuck nantinya begini-begini, tidak. Kedepannya mungkin kita akan ada juga nanti perubahan atau segala macamnya. Intinya sarana prasarana mendukung pembelajaran yang ada di sekolah. Support system. Support system, betul. Nah, untuk selanjutnya mekanisme antar jemput, karena kita kan sudah mulai PTM yang sudah mulai 100% untuk kelas 5-6 dan itu lumayan crowded karena jalan kita kan kecil Pak. Ada pasar juga samping kita kan. Jadi bisa dijelaskan Pak untuk wali murid, ayah bunda, biar nanti mereka itu seperti apa sih ini kalau mengantarkan anak saya gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, jadi begini. Jadi mekanisme antar jemput itu termasuk dalam ranahnya sarana prasarana. Betul. Karena termasuk kebersihan juga segala macamnya itu termasuk sarana prasarana, termasuk ketertiban juga. Nah, ini arahnya ketertiban nih kan jadi. Nah, jadi kita sudah mensosialisasikan kepada wali siswa. Jadi kalaupun ada wali siswa yang mungkin belum mendengar, mungkin di acara ini atau di podcast ini dengar Pak ya. Nah, jadi mekanismenya begini. Kami mengharapkan bahwa wali siswa ini apabila menggunakan roda 2 pada saat pengantaran siswanya,
dapat mengantarkan siswa melalui pintu belakang, pintu belakang samping ya. Samping. Ya, jadi kalau sudah tahu lah, wali siswa sudah banyak tahu bahwa ada gerbang belakang yang dekat dengan puskesmas itu. Nah, agar pada saat wali siswa yang mengantar menggunakan roda 4 yang menurunkan siswanya di depan gerbang utama itu tidak terlalu crowded. Jadi yang bagi pemotor mengantarkan di belakang. Dan bagi yang memiliki roda 4 atau pengantaran pada saat roda 4 dimohonkan untuk tertib aturan. Dalam arti kata begini, kita punya aturan bahwa yang namanya yang namanya kendaraan itu berhenti di sisi sebelah kiri. Ya, berhenti di sisi sebelah kiri. Jadi pada saat kita mengantarkan siswa, ya berhentilah di sisi sebelah kiri. Bukan berarti kita dari sebelah kiri sekolahan, kita motong langsung ke kanan, menurunkan siswa di depan gerbang, bukan seperti itu. Betul, Pak. Tenang saja, dalam arti kata, apabila kita menurunkan siswa mesti menyeberang pun, kita sudah siap. Karena banyak guru yang piket, betul. jadi banyak, ada security juga, termasuk saya pun juga menjadi koordinator penerimaan siswa pada saat mereka datang pagi-pagi gitu kan. Jadi tenang aja gitu, akan ada yang guru menyeberangi. Dan akan dibantu juga oleh guru-guru yang lain, Betul. SD 1, SD 2, Iya, nggak cuma SD 2 saja, Pak. ada SD 1, 2, dan 3 juga bergabung kita untuk mengurai kemacetannya gitu loh. Jadi jangan sampai wali siswa terkesannya malah gara-gara pengennya anaknya simple turunnya di depan pas depan gerbang, tapi menyalahi aturan, yang akhirnya membuat jadi macet. Betul. Itu sering terjadi tuh Pak. Karena kan saya termasuk juga untuk yang antar jemput anak-anak gitu kan, untuk masuk ke gerbang. Ya, yang pastinya harapan kita sebagai guru-guru di sini, Bapak juga sebagai wakil kepala sarana prasarana, untuk wali murid untuk mematuhi gitu kan. Betul. Dan yang pastinya juga percayakanlah kepada kami bahwasannya kami akan mengantar anak Bapak itu untuk menyeberang. Iya. Jadi tidak usah wali murid ya Pak. Betul. Untuk mengantarkan. Nah, jadi kita gini Pak Agung, kita membiasakan untuk siswa kita itu lebih mandiri. Iya. Jadi mulai dari kelas dini dalam arti kelas rendah, gimana caranya siswa kita ini tidak yang ngerengek pengen diantar sampai kelas. Nah, maka dari itu yang antar kami. Kalau sudah ngantarin kami sudah selesai kan, jadi kita turun siswanya depan, diantarkan ke dalam. Jadi kita tumbuhkan jiwa kemandirian kepada siswa kita. Nanti ya kapan lagi intinya kan gitu. Karena kita juga memang harus menumbuhkan sikap tersebut. Harus dari sekarang, betul. Jadi percayakan saja, tenang saja. Banyak beberapa masalah atau kasus misalnya siswa anaknya nggak mau masuk ke kelas. Betul. Atau alasannya dia mau diantar karena takut lewat lorong apa segala macamnya. Itu semuanya sudah terkendalikan sekarang. Jadi semuanya sudah, insya Allah sudah bisa siswa sudah bisa menjalankannya. Contoh kemarin ada dia takut gara-gara dia takut lewat tangga misalnya. Bahkan ada guru yang nemani sampai kelas. Yang mana dia titik dia takut ini, dan sekarang udah bisa jalan sendiri. Intinya sebenarnya bukan di siswanya sekarang ini, adalah di wali siswanya agar lebih tertib, lebih cekat lagi untuk mengantar itu bagaimana caranya biar tidak terjadi kemacetan. Karena kita di sini, lingkungan kita sini bukannya lingkungan yang tertutup, tapi terbuka dan jalannya kecil Pak. Dan jalan kecil, ya betul. Oke, itu yang untuk wali murid semua, insya Allah bisa dimengerti, dan harapan kita bisa berjalan lancar untuk masalah antar jemput murid gitu kan. Ya, betul. Yang terakhir yang pastinya harapan nih Pak untuk Bapak sebagai selaku wakil kepala sarana prasarana, apa nih Pak harapan untuk wali murid dan untuk siswanya juga untuk terhadap sarana prasarana yang pastinya. Ya, harapan saya selaku sarana prasarana terkhusus untuk siswa ya, dan wali siswa juga, harapan saya adalah pertama, percayalah bahwa kami mendidik siswa-siswi di sini seperti mendidik anak sendiri. Ya. Jadi sebisa mungkin kami memberikan kenyamanan kepada siswa-siswi di unit kita gitu loh. Jadi percayakanlah bahwa apa yang kami didik, apa yang kami ajarkan di sini, insya Allah tidak pernah keluar dari jalurnya. Ya. Kalaupun ada kesalahan apa segala macamnya, kita tetap berkonfirmasi segala macam. Koordinasi kita tetap jalan segala macam. Untuk sarana prasarana, percayalah bahwa semua yang sudah ada di sini insya Allah sudah sesuai dengan apa yang siswa-siswi harusnya dapatkan. Begitu. Dan kedepannya harapan saya juga untuk penerimaan siswa baru ya, PPDB tahun 2022-2023, ayah bunda dan siswa-siswa juga bisa
promosikan ya, Promosikan, atau bisa share. istilahnya kalau orang bilang itu ya apabila Anda puas silahkan ceritakan kepada Betul, yang lain. betul, Nah, betul. tolong ceritakanlah kepuasan yang Anda dapat dari SD Al Azhar 2 ke yang lainnya. Siapa tahu bisa menjadi keluarga SD Al Azhar 2 juga. Amin, amin, Jadi amin, begitu. amin. Dan yang pastinya dijaga dan dirawat. Betul. Betul ya. Kalau masalah fasilitas segala macam, memang kita ada cleaning service juga yang merawatnya. Tapi tetap semuanya tanggung jawab pemilik tempat pemilik yang menggunakannya. Ya, betul. Jadi karena apa? Kita di sini kan ini karena kita belum normal aja Pak Gung ya. Kalau sudah normal nanti ibarat katanya mungkin lamalah waktu kita di sekolah daripada di rumah. Mungkin kita bisa bilang sekolah ini adalah rumah kedua. Jadi dirawatlah seperti rumah sendiri. Betul. Baiklah semuanya murid-murid kita semua, itulah obrolan singkat oleh Bapak Gary sebagai Wakil Kepala Sarana Prasarana. Semoga bisa dimengerti. Jikalau nanti ada bundanya, tolong disampaikan ke bunda ataupun abinya, biar tersampaikan apa yang menjadi maksud kami sebagai fasilitator. Oke, itu dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Agung Yuda Rijal. Saya Bapak Gary Perdo. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.